Penyerang utama Liga Jerman gabung Timnas Indonesia, PSSI pastikan buk dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya oleh Romanya dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. KNVB bebaskan pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat Timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad Timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan Timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Romanya dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang bakal menghiasi lini serang Timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain keturunan siap dilepas KNVB ke PSSI. Dan Zandbergen. Dan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari di lini depan Timnas Indonesia. Pasalnya, Dean Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela Timnas Indonesia. Tim Waterink. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya. Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De First. Di sana, Tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De First di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan di lini serang Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela Timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Dan Zandbergen calon striker naturalisasi Timnas Indonesia. Dan Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamda Hamadan.
Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Namun, tiba-tiba muncul Zandbergen. Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mochammad Iryawan. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong sudah punya 2 pemain naturalisasi bertipe menyerang. Ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Munculnya sosok pemain bernama Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia. Dean Zandbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Yang paling baru, Dean Zandbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staf ahli Menpora, Hamdan Hamadan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar, apakah Daan bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI. Sebab Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI. Dean Zandbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada September 2001. Artinya pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun. Kariernya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGB Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Selepas itu Dean Zandbergen berpindah menuju Westlandia U21, kemudian memperkuat Excelsior MU21, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Sepanjang musim ini, Dean Zandbergen sudah bermain sebanyak 21 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua aksinya itu, dia menyumbangkan 4 gol dan 5 assist. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Patrick Kluivert dan beban berat melatih timnas Indonesia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan Shin Tae-yong memang masih menyisakan air mata kesedihan bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. PSSI telah resmi mengumumkan sang pelatih anyar untuk timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Alih-alih dipuja sebagai legenda, pria Belanda tersebut malah mendapat banyak cacian. Lantas, apakah tidak ada sisi bagusnya dari seorang Patrick Kluivert? Patrick Kluivert menjadi gula-gula beberapa media ketika sejak Tuan Fabrizio Romano sudah bertitah bahwa mantan striker Barcelona itu akan menangani timnas Indonesia. Harum Kluivert sebagai pemain bintang di eranya tak bisa dipungkiri. Bayangkan timnas Indonesia dilatih oleh sosok pemain yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Ketika terjun di dunia kepelatihan, Kluivert pun mengawalinya dengan baik. Ia mengawali karier manajerial sebagai asisten Louis van Gaal di AZ Alkmaar. Saat itu ia ditugasi melatih para penyerang AZ. Salah satu buah didikan Kluivert adalah mencuatnya striker bernama Mounir El Hamdawi yang sukses sebagai top skor Eredivisie. AZ musim itu juga sukses diantarkan Van Gaal dan Kluivert keluar sebagai juara Eredivisie. Saat pertama kali menjadi pelatih kepala di Jong Twente, ia juga sempat meraih gelar juara Piala Liga Nasional Cadangan Belanda. Begitupun ketika ia didapuk menjadi asisten Van Gaal di timnas Belanda. Kolaborasi senior-junior itu berhasil mengantarkan De Oranje ke Piala Dunia 2014 dengan rekor tak terkalahkan selama fase kualifikasi, lalu keluar sebagai juara 3. Selain pencapaiannya di Belanda, Kluivert juga menciptakan sejarah di negeri Curaçao. 2015 ia sempat mendapat tugas maha berat dan cenderung mustahil dari timnas Curaçao, yakni lolos ke Piala Dunia 2018. Meski akhirnya gagal meraih target tersebut, namun setidaknya Kluivert sudah meninggalkan jejak sejarah. Seperti meloloskan Curaçao untuk pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta mengantarkan Curaçao untuk pertama kalinya ke Piala Emas CONCACAF. Patrick Kluivert bahkan sangat berjaya membawa banyak pemain keturunan Belanda ke Curaçao saat itu.
Publik sepak bola Curaçao bahkan mengakui sendiri kehebatan Kluivert yang bisa menjadi magnet bagi para pemain keturunan untuk mau berseragam Curaçao. Namun jejak manis Kluivert di Curaçao itu hilang ditelan bumi. Sebab yang mencuat di media justru hal-hal negatif darinya, baik di luar lapangan maupun dalam lapangan. Di dalam ranah sepak bola, pria 48 tahun itu juga punya catatan buruk. Ketika jadi direktur olahraga di PSG, ia dilepas hanya semusim gara-gara ada ketidakcocokan dengan pelatih PSG saat itu. Lalu ketika menjadi direktur akademi di Barcelona, ia juga sempat cekcok dengan pelatih akademi Barca. Cekcok karena perbedaan pandangan soal filosofi sepak bola. Saat Kluivert memimpin Curaçao di periode keduanya, ia juga gagal total. Dari berbagai catatan buruk tadi, nama Kluivert jadi makin jelek dan tak bisa diharapkan. Penunjukan ini bahkan dianggap blunder besar bagi PSSI. Alih-alih pujian, yang ada malah hujatan kasar sana-sini yang bertebaran. Lalu juga soal adaptasi pemain dan taktik, apakah Kluivert bisa membawa hasil yang lebih baik dari Sintayong? Ini adalah sebuah resiko besar yang harus ditanggung, baik oleh PSSI maupun Kluivert itu sendiri. Bagi PSSI yang sudah membayar mahal kompensasi STY, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target yang tak bisa ditawar lagi. Sedangkan bagi Kluivert, di samping beribu hujatan dari netizen tanah air, tuntutan PSSI ini tentu akan menjadi beban besar yang tak mudah untuk dijalani. Namun di tengah rasa pesimis yang melanda, sebenarnya ada secuil harapan yang bisa kita titipkan kepada pria 48 tahun itu. Penunjukan Kluivert dianggap oleh ex-co PSSI, Arya Sinulinga, sudah mulai kelihatan hasilnya. Sebab dengan berita kedatangan Kluivert, pemain keturunan yang tadinya sulit untuk diproses naturalisasi seperti Jairo Riedewald kini dilaporkan sudah menyatakan kesanggupannya. Seperti halnya di timnas Curaçao, Kluivert ini memang dikenal sebagai sosok yang menjadi magnet bagi pemain keturunan Belanda untuk mau pindah negara. Bukan tidak mungkin beberapa pemain grade A keturunan yang dulunya ogah-ogahan membela timnas Indonesia bisa makin tertarik gabung gara-gara keberadaan Kluivert. Selain jadi magnet, sosok Kluivert juga dianggap sebagai sosok abang-abangan yang mengayomi beberapa pemain muda. Apalagi di skuad Garuda banyak diisi pemain diaspora dari Belanda. Para pemain diaspora tersebut diharapkan PSSI bisa respek pada Kluivert. Kluivert ini ibarat figur pemersatu yang dibutuhkan di ruang ganti, supaya riak-riak konflik antar pemain dan pelatih tak terulang lagi. Kluivert tidak datang sendirian. Ia akan dibantu oleh beberapa asisten pelatih yang akan lebih bekerja keras merumuskan taktik dan teknis di lapangan. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat adalah dua sosok asisten Kluivert di timnas Indonesia. Dua asisten Kluivert tersebut punya rekam jejak yang cukup bagus. Teruntuk Alex Pastoor, pria 58 tahun ini pernah 3 kali membawa 3 klub berbeda Eerste Divisie promosi ke Eredivisie. Selain Pastoor, pengalaman Denny Lanzaat sebagai mantan pemain timnas senior Belanda juga dibutuhkan. Selain pengalamannya, ternyata punya kedekatan dengan Indonesia karena punya darah Maluku dari sang ibu. Dengan adanya secuil harapan ini setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada Kluivert. Kluivert memang punya banyak kekurangan, namun ia kini adalah nahkoda timnas Garuda.